%90% Inter Milan incar Rasmus Højlund dari Manchester United, siap mengajukan skema transfer cerdas. Minat Inter Milan terhadap striker muda Rasmus Højlund belum juga surut. Menurut laporan terbaru dari media Italia, klub berjuluk I Nerazzurri tersebut masih membuka peluang untuk membawa penyerang asal Denmark tersebut kembali ke Serie A, meski prosesnya diyakini akan cukup rumit. Bahkan informasi juga sudah diverifikasi oleh pakar transfer ternama Fabrizio Romano. Inter disebut memerlukan dukungan dari Manchester United, klub pemilik kontrak Højlund saat ini, untuk merealisasikan transfer tersebut. Højlund sendiri direkrut Manchester United dari Atalanta pada musim panas 2023 dengan nilai transfer mencapai 75 juta euro, ditambah klausul bonus sebesar 10 juta euro. Namun setelah menjalani 2 musim bersama Setan Merah, spekulasi mengenai kepindahan sang pemain ke Italia kembali mencuat. Beberapa klub Serie A seperti Juventus dan Napoli juga dikabarkan sempat menaruh minat pada striker 21 tahun itu selama musim 2024-2025. Di sisi lain, Inter Milan sedang aktif mencari penyerang baru untuk memperkuat lini depan mereka jelang musim kompetisi depan. Saat ini, duet utama Lautaro Martinez dan Marcus Thuram masih menjadi andalan pelatih Simone Inzaghi dalam formasi 3-5-2. Namun dua nama lainnya, Joakim Correa dan juga Marco Arnautovic, dipastikan bakal hengkang setelah kontrak mereka berakhir pada akhir Juni. Selain itu, Mehdi Taremi juga mungkin dilepas jika ada penawaran yang sesuai. Dengan kondisi tersebut, Inter Milan disebut sangat tertarik untuk membawa Højlund ke Giuseppe Meazza, meskipun secara finansial mereka tidak dalam posisi untuk mengamankan kesepakatan permanen. Berdasarkan laporan La Gazzetta dello Sport yang dirilis pada Senin 2 Juni, Inter hanya memiliki anggaran sekitar 40 juta euro atau setara dengan 745 miliar rupiah untuk merekrut striker baru musim panas ini, yang jelas masih jauh dari nilai transfer Højlund saat ini. Oleh sebab itu, klub kota mode tersebut mengusulkan pendekatan transfer yang lebih fleksibel. Skema yang dipertimbangkan adalah peminjaman awal dengan opsi atau kewajiban pembelian di akhir masa peminjaman. Strategi ini memungkinkan Inter mendapatkan jasa Højlund lebih cepat tanpa harus membayar penuh biaya transfer di awal. Langkah Inter untuk mendekati Højlund bukanlah hal yang baru. Pada bulan Mei lalu, mereka disebut telah mengajukan pertanyaan awal kepada pihak Manchester United terkait kemungkinan peminjaman sang pemain. Meski belum ada negosiasi lanjutan, pembicaraan informal ini mengindikasikan keseriusan Nerazzurri dalam mendatangkan striker muda berbakat itu. Selain Højlund, Inter juga dikabarkan tengah memantau opsi lain di bursa transfer musim panas. Jika Manchester United bersedia melepas Rasmus Højlund dengan skema peminjaman, maka transfer ini bisa menjadi salah satu gebrakan besar bagi Inter Milan di musim panas. Kembalinya Højlund ke Serie A juga diyakini bakal memperkaya kualitas kompetisi dan menjadi sorotan utama menjelang musim berikutnya. Manchester United serius mengincar Bryan Mbeumo. Arsenal dan Spurs ikut mengintai mereka. Brentford menghadapi tantangan berat mempertahankan salah satu pemain bintangnya, Bryan Mbeumo, yang kini masuk radar klub-klub besar di Premier League. Manchester United disebut menunjukkan minat yang serius untuk memboyong penyerang asal Kamerun 25 tahun itu di bursa transfer musim panas kali ini. Sumber-sumber dekat, bahkan sumber ternama seperti Romano, juga menyebutkan Mbeumo sendiri dikabarkan tertarik hijrah ke Old Trafford. Ketertarikan ini muncul di tengah ketidakpastian masa depan beberapa pemain Manchester United, termasuk Alejandro Garnacho dan Bruno Fernandes, serta kebutuhan adaptasi dengan sistem pelatih baru Ruben Amorim. Mbeumo mencetak 20 gol dan 8 assist di Premier League di musim lalu, jauh dari apa yang dicetak oleh Rasmus Højlund sebagai striker Manchester United, sebuah pencapaian luar biasa bagi pemain dari klub papan tengah seperti Brentford. Tidak heran, selain United, pemain ini juga diminati Arsenal dan juga Spurs, bahkan ditambah lagi Newcastle United. Saat ini kontrak Mbeumo memasuki 12 bulan terakhir, meski Brentford masih punya opsi perpanjangan 1 tahun. Valuasi pemainnya diyakini berada di angka di atas 60 juta pounds, membuat Brentford tetap memiliki posisi tawar yang kuat. Tapi laporan menyebutkan manajemen klub bersedia mendengarkan tawaran yang masuk, baik untuk Mbeumo maupun penyerang lain mereka. Pelatih Brentford sendiri, Thomas Frank, tidak menutup kesulitannya untuk mempertahankan Mbeumo. Dalam wawancara dengan Viaplay bulan lalu, dia menegaskan bahwa hanya tawaran besar yang bisa membuat klub melepas sang pemain.
Jika dijual harus dengan nilai yang benar-benar besar, banyak, sangat banyak. Saya akan terkejut jika tidak ada banyak klub besar yang mengincarnya. Bagaimana tidak? Beberapa banyak winger yang mencetak 20 gol dan 7 assist untuk klub papan tengah coba, ujar dari Frank. Frank juga menekankan bahwa karakter dan etos kerja Mbeumo menjadi nilai plus yang sulit dicari gantinya. Meski belum ada pembicaraan resmi, laporan menyebutkan United bakal segera memulai negosiasi dengan Brentford. Mbeumo dinilai sangat cocok dengan skema permainan pelatih baru Ruben Amorim yang mengandalkan fleksibilitas, serangan dan juga intensitas tinggi. Dengan bursa transfer semakin dekat dan banyak klub bersiap memperkuat skuad, Brentford kini berada di bawah tekanan besar untuk mempertahankan salah satu aset paling berharga mereka. Ini penyebab nasib Jadon Sancho di Chelsea masih abu-abu tapi akan segera terang. Chelsea masih kesulitan untuk mempermanenkan Jadon Sancho dari Manchester United karena kedua belah pihak belum mencapai kata sepakat terkait struktur gaji. Masa depan Jadon Sancho kembali menjadi topik hangat di bursa transfer musim panas. Pemain 25 tahun itu tampil cukup menjanjikan selama musim masa peminjamannya di Chelsea setelah dibekukannya dari skuad utama Manchester United akibat konflik dengan Erik ten Hag. Chelsea memiliki opsi pembelian senilai 25 juta pound sterling sebagai bagian dari kesepakatan peminjaman. Tapi negosiasi untuk menjadikannya permanen nampaknya masih menemui jalan buntu. Salah satu kendala utama adalah struktur gaji Sancho. Menurut laporan Fabrizio Romano, Chelsea belum mencapai kesepakatan dengan sang pemain mengenai kontrak baru yang sesuai dengan batas gaji klub. Sancho saat ini mengantongi sekitar 350.000 pound sterling per pekan di Manchester United. Angka yang dianggap terlalu tinggi untuk diserap oleh Chelsea tanpa adanya penyesuaian besar. Jika sang pemain tidak bersedia menerima pemotongan signifikan, kemungkinan besar dia tidak bakal bertahan di Stamford Bridge musim depan. Situasi ini juga memberi tekanan kepada Manchester United. Jika Chelsea menolak mengaktifkan opsi pembelian, United bisa saja mengaktifkan klausul pengembalian dengan biaya tambahan 5 juta pound sterling hanya untuk segera melepasnya ke klub lain. Hal ini mencerminkan betapa pentingnya penjualan Sancho bagi stabilitas finansial klub yang tengah berupaya merombak skuad setelah musim 2024-2025 yang mengecewakan. Statistik mencatat Sancho mencetak 5 gol dan 10 assist dari 42 laga bersama Chelsea musim ini. Kontribusi yang cukup solid meski belum sepenuhnya konsisten. Chelsea sendiri berada di bawah arahan pelatih baru Enzo Maresca yang dikenal mengutamakan sistem permainan terstruktur dan pressing tinggi. Masa depan Jadon Sancho di London Barat kini sangat tergantung pada apakah dia bersedia menyesuaikan diri, baik secara taktik maupun finansial. Keputusan resmi diperkirakan akan diumumkan minggu depan atau minggu ini saat negosiasi memasuki tahap akhir. Sikap Sancho yang terlalu sering menyentil keburukan Manchester United akan membuat dirinya sulit kembali ke dalam klub. Nampaknya dia benar-benar sudah muak untuk kembali ke Old Trafford. Rencana besar Ruben Amorim berlanjut. James McAtee masuk daftar pemain incaran Manchester United. Gelandang muda Manchester City James McAtee dikabarkan masuk ke dalam daftar pemain incaran Manchester United di bursa transfer musim panas. Situasi ini membuat rencana perombakan tim Manchester United untuk masa depan MU semakin terlihat jelas. James McAtee kini menghadapi masa depan yang tidak menentu di Etihad Stadium. Meskipun tampil menjanjikan di musim lalu, pemain 22 tahun itu tidak dimasukkan dalam skuad The Citizens untuk Piala Dunia antar klub. Seperti dilansir Daily Mail, keputusan tersebut memicu spekulasi soal kemungkinan kepergiannya. McAtee lulusan Akademi Manchester City baru saja kembali dari 2 masa peminjaman sukses di Sheffield United. Dia mencetak 27 penampilan di semua kompetisi di musim ini, termasuk torehan 7 gol dan 1 hat-trick di ajang Piala FA melawan Salford City. Namun absennya dari daftar pemain Piala Dunia antar klub, terutama saat pemain muda lain seperti Rico Lewis ikut serta, menjadi tanda tanya besar tentang masa depannya di bawah asuhan Pep Guardiola. Meskipun Guardiola pernah memuji fleksibilitas dan bakat McAtee, dia juga mengakui sulitnya memberikan waktu bermain yang konsisten di dalam tim yang dipenuhi pemain-pemain bintang. Kontrak McAtee berlaku hingga 2026, tapi kehadiran target baru seperti Ryan Cherki dan juga Morgan Gibbs-White menambah tekanan pada posisinya di lini tengah. Beberapa klub mulai memantau situasinya. United dilaporkan tertarik, meski transfer antar klub rival sekota ini sangat jarang terjadi. Mainz dan sejumlah klub Bundesliga juga menunjukkan ketertarikan. Demikian pula klub promosi Premier League Leeds United. City menghadapi keputusan besar pada musim panas ini, menawarkan kontrak baru dengan jaminan menit bermain atau melepas James McAtee demi keuntungan finansial.
Keputusan Guardiola yang tidak melibatkan McCarthy dalam turnamen internasional seakan memberi sinyal bahwa sang pemain mungkin tidak masuk dalam rencana jangka panjang klubnya.